tebak sendiri ada apa guys. Dia sudah sampai guys, bosnya sudah sampai. Selamat malam kok. Terima kasih, beasiswa selalu guys. Terima kasih Pak Indra, selamat makan Pak Indra. Terima kasih, ini gudeg. Iya, assalamualaikumnya. Jangan lupa di acara orkestra juga ada nyonya guys. Yang 25 November, bismillah, bismillah. Siap-siap, persiapan sesaat lagi guys. I'm so I have to tell you. Mas Andra, ya Allah, ada Mas Andra. El Rumi guys, El Rumi. Wes, Tiara. Aku di belakang Pak Direktur aja biar dicering nanti guys. Wes. Ya, jangan jauh-jauh dong, turun aja ke bawah. Turun guys. 5 menit guys, kasih waktu 5 menit guys. Mas Ricky Boy Permata, beliau adalah co-founder Ultra Voucher. Kiri itu adalah Mas Indra M. Putra, beliau dari Dewa Tiket. Ternyata Mas Dhani otak dagangnya jalan ya. Sekarang ada yang namanya Dewa Tiket. Oke. Pertunjukan perdana Night at the Orchestra, memasyarakatkan musik orkestra dan mengorkestrakan masyarakat. Panitia memaksa mengharuskan penonton untuk datang dengan jas hitam, celana hitam bagi pria, dan perempuannya harus memakai gaun. KKL di sini juga bersama dengan Tiara, ini kita biasa manggilnya Tia, juga menjadi penanggung jawab untuk acara ini ya? Iya betul. Ya, boleh cerita. Jadi kebetulan acara ini juga organisasi kita juga. Ini tantangan yang baru. Jadi nggak sabar nunggu buat latihan bareng orkestra sebanyak berapa tadi? 52 orang. Wow. Dewa 19 adalah legendary band di Indonesia, number 1 di Indonesia. Kita bikin nanti eksklusif voucher UV gift card Dewa 19. Jadi selain juga nanti kita bisa beli tiket konser di aplikasi Ultra Voucher, bisa di-download langsung di iOS dan Android App Store. Nanti bisa dipakai buat belanja di mana? Tiket nanti rencananya kita mulai mau rilis di aplikasi itu per hari Senin. Tanggal 17 Oktober. Yes, betul. Ultra Voucher kan kita adalah the first dan the biggest Indonesian company dalam gift card dan voucher di Indonesia. Kita untuk mempersiapkan diri untuk menyediakan tiket manajemen sistem. Kalau ada Dewa Tiket, kenapa pakai tiket atau yang lain-lain? Guys. Langsung tinggal buka website, kemudian browser, kemudian ketik dewatiket.id. Nah itu sangat memudahkan. Ada kelas-kelas tertentu yang memang nggak mau nonton di JIS gitu. Mereka mau nontonnya yang duduk, pakai AC. Kerja dari mulai dari silver, gold, platinum, dan titanium. Harganya mulai dari 1,2 juta sampai dengan 2,5 juta. Kemarin Vina Panduwinata di tempat yang sama, Balai Sarbini, tanpa orkestra itu tiketnya juga segini juga. Itu benar. Ini dengan orkestra tiket segini sebenarnya cukup murah. Beli tiket itu nggak cuma nonton doang, tapi juga kita akan menyuguhkan hospitality untuk penontonnya. Tiara guys, Tiara. Ada lah rahasia tuh, rahasia perusahaan. Cuma Erwin Gutawa dan saya yang tahu. Sudut manapun enak, asal penontonnya cuma 1000. Misalnya Velodrome, Ya, bisa tiket lebih banyak, kita untung lebih banyak, tapi penonton kurang puas. Itulah sebabnya kenapa kita manggung di tempat yang memang kecil, yang 1000-an penontonnya. Nanti misalnya pertunjukan start jam 20 itu nanti ditutup nanti udah itu. Karena nggak mungkin saat musik udah main terus ada orang datang, musik itu nggak mungkin itu. Kalau misalnya perempuan dia bisa ngajak suaminya atau pacarnya. Oke. Janda bos, Tambahan janda. lagi nih, Kalau yang janda boleh ngajak pacarnya. Senin tanggal 25 kita bisa. Awas janda Mas Andra, awas. Mulai hari Senin tanggal 17 Oktober ya, silakan dibuka saja dewatiket.id dan juga Ultra Voucher ya. Hati-hatinya. Assalamualaikum guys, selamat sore menjelang maghrib. Hari ini mau ada pergerakan guys, Bose mau mengadakan preskon Bose dan Dewa 19 untuk acara
orkestra. Nanti pengisinya yang pasti Bose, Dewa 19, Ari Lasso, Nyonya, Hanin, terus siapa lagi Pak? Sementara itu dulu ya. Nanti untuk yang lainnya mungkin bosnya senangnya surprise ya Pak ya. Hari ini hujan, gerimis, pertanda berkah untuk konser besok orkestra. Sambil nunggu konser JIS 12 November, Bose sudah bikin konser lagi guys, mau preskon untuk tanggal 25 konser orkestra. IO nya langsung Bose langsung, direkturnya kakak Tiara dan kakak El Rumi. Bismillah guys, lancar. Hujan semakin gede guys, Bismillah, pertanda berkah. Semoga nanti di venue apa di tempat preskon banyak anget-anget guys, atau banyak panas-panas. Maksudnya teh, kopi, sekuteng, apa gorengan ya banget ya. Semoga anget-anget, panas-panas. Lanjut. Jangan lupa guys, sedikit info. Proshop bakal hadir di penukaran tiket JIS selama 3 hari, dan pas 12 Novembernya di konser Dewa di JIS guys. Jangan lupa Proshop hadir, jangan lupa diborong. Hampir sampai. Prediksi hampir sampai karena suara rating Mehmet SBY sudah mulai berbunyi guys. Bismillah. Guys, sudah mulai terpantau guys. Tebak sendiri. Terpantau. Parkiran. Wing stop. Masih lama. Mari bergerak. Penter siap dimatikan dulu Pak Mehmet. Ngirit aki biar nggak tekor dan biar nggak soak akinya Pak Mehmet. Dimatikan Pak Mehmet. Ada asistennya Neng kan, gua kasih ke asistennya Neng aja. Penter Legend sudah dimatikan. Ngirit aki guys, ngirit bensin lagi mahal wis. Guys, hujan-hujanan wis. Masya Allah guys, mulai terpantau guys. Terpantau. Guys, tebak sendiri guys. Sambil nunggu Mehmet SBY rokokan dulu guys, rokokan Dewa 19. Jangan lupa rokok Dewa 19-nya guys. Aduh guys, mulai terpantau. Wes guys, tebak sendiri ada apa guys. Suasana di depan mall sambil nunggu Bose, terpantau. Aduh rame, hujan gede. Ada Pak Nelson Mandala. Aduh Pak Nelson, nunggu siapa nih Pak Nelson? Lagi nunggu Bose. Oh, nunggu Bose supaya bisa masuk ya, karena nggak ada tiket untuk atau undangan untuk preskon ya Pak Nelson. Oh, mau jebolan ketat ya. Oke. Pak Nelson ini bolos rapat G19 ya? Ya lagi bolos. Bolos. Oke. Gara-gara tim Dewa doang pengen bolos. Gara-gara pengen lihat pergerakan atau infonya preskonnya Dewa ya, untuk acara orkestra di tanggal 25. Pak Nelson ini sekalian mangkal apa ikhtiar cari jodoh ini? Sekedar mangkal apa cari jodoh juga? Cari jodoh ya. Bismillah ya, semoga dapat orang Indonesia ya. Bismillah. Supaya ngirit itu ya, ngirit apa? Tiket dari Afrika ke Indonesia ya. Iya benar. Kemarin Pak Nelson terpantau ya di acaranya Pak Erlangga ya. Iya terpantau Pak. Itu ada urusan politik sama doa-doa untuk kemajuan Indonesia ya Pak Nelson. Iya benar. Oke. Dilanjut ya Pak Nelson ya. Makasih ya Pak Nelson. Terpantau guys, tebak sendiri. Ada apa guys? Terpantau guys, depan Mehmet SBY wes, tebak sendiri ada apa guys? Kostum untuk preskon guys. Kostum Dewa. Bose sudah sampai guys, IP kawal pergerakannya Bose, IP. Malam Pak Indra.
terpantau. Koheri juga hadir di preskon Dewa 19 konser orkestra Balai Sarbini. Selamat malam kok. Terima kasih, beasiswa selalu guys. Terima kasih. Coba cek dong, itu ketahuan di bawahnya publish ini siapa? Begitu nggak boleh. Sama tadi gua bilang sama si Ai, coba telepon Ai. Bilang dia, kalau mau kasih jual teknologi itu coba dia mau kasih lagu apa? Yuk, mau kan mas? Enggak, pesen sini aja. Pesen ya? Udah gua pesenin, nasi rawon. Udah, keburu. Tinggal transfer aja ntar. Ya. Transfer. Cering. Di sini ada nasi rawon, di sini ada resto Malang, Ngalang. Ada gudeg juga enak. Nah, Gudeg tahu. Gudeg Yujum. Turun cari gudeg Yujum. Gudeg tahu ya bos ya. Beli 10. 10 siap bos. Beasiswa wes. Aduh Koheri guys. Koheri wes. Gudeg Yujum. Aduh rebutan bayar guys sini guys. Wes guys cering. Guys, beli gudeg dulu, gudeg Yujum Yogyakarta. Bosnya lapar ternyata. Aduh, ayamnya tinggal sedikit guys. Diborong Bose dan Koheri juara guys. Wes. Gudeg. Bosnya makan dulu sebelum preskon. Makan dulu sebelum preskon. Makan. Pak Indra, selamat makan Pak Indra. Makasih, ini gudeg. Iya, gudeg habis-habisan, tahu habis, ayam juga seadanya habis. Tapi Mantap, bismillah, berkah. Sambalnya dipisah, Sambelnya? Sambel nggak ada sambel. Koheri, gudeg nggak pakai sambel. Sambelnya dari krecek, Koheri. Selamat makan Mas. Makan Mas. Cerang. Hari ini hostnya dapat beasiswa susuan dari Koheri, wis alhamdulillah. Dari Mase juga, wis alhamdulillah. Gimana kok gudegnya? Mantap. Enak ya. Berkah wis. Koheri nggak kebagian paha guys, soalnya udah malam dan di mall ini. Oh, I see. Oh, yang di sebelah. Iya. Mas. Nyonya guys, nyonya. Assalamualaikumnya. Jangan lupa di acara orkestra juga ada nyonya guys. Yang 25 November, bismillah. Aduh, ada Lesti Biliar guys. Wis. Siap, persiapan sesaat lagi guys. Wis. How many times do I have to tell you? Ada taksido khusus style beda lagi. Iya. Lagi tunggu kopi Pak. Lagi beli kopi Pak Mehmet. Persiapan. Aye. Agung Yuda. Guys, Tia. Assalamualaikum Bu Direktur. Aduh. Tiara ini direktur dari promotor konser orkestra buat tanggal 25 November, guys. Direkturnya Kak Tiara sama. Sebentar aja, asmatik kan. Ayo. Bro, mulai bro. Yuk. Apa? IP, ayo IP, dicari bose. Mas Indra.
Mafia. Mas Ari guys, Mas Ari. Jam tangan. Oh ya. Kita ngobrol. Tadi gimana? Mau bikin koma. Beneran kok? Ya, beneran lu. Benar. Bose. Mas Andra, ya Allah, ada Mas Andra. Kita harus lihat ke atas. El Rumi guys, El Rumi. Wis, Tiara, wis. Pak Direktur konser orkestra, wis. Aku di belakang Pak Direktur aja biar dicering nanti guys, wis. Kawan atau fotografer tempatnya boleh silakan Ali guys. Aduh. Cering guys. Ayo guys, foto guys. Ayo. Aman Pak Mehmet. Ya jauh dong, turun aja ke bawah. Turun guys. 5 menit guys, kasih waktu 5 menit guys. Untuk Mas Atta dari Ultra Voucher. Ya, ini Rahmat dari wartawan apa nih? WTS, wartawan tanpa surat kabar. Wes Ari guys. Iya WTS, wartawan tanpa surat kabar. Ke bagian pojok atas untuk live streaming. Pak Mehmet. Ayo cepetan yang punya handphone di bawah nih, aku tunggu nih. Sorry Mas Dani. 2, 3. Kirim Mas Dani. Ayo guys yang mau foto guys. Saat di sini juga Ari kan langsung kan ngasih video kan yang peralangan datang. Yang jumpa besok itu di sini juga. Selalu beralang anak di sini. Iya. Berarti besok jangan di sini ya. Ya. Ya, terima kasih Mas Ari Lasso dan Mas Ami Yuda. Terima kasih sudah mau invent, disempatkan walaupun akan manggung. Sukses manggungnya Mas Ari dan Amin. juga Oke, saya akan juga memanggilkan selain personel Dewa 19 dan juga tadi ada Ari Lasso featuring. Saya, sudah duduk langsung. Yakin nggak mau ada yang di kanan sebelah sini? Cukup begitu? Ya. Mas Riki boleh di sini. Ali mau duduk situ sama ayah? Ali jangan jauh-jauh, banyak legend Ali. Oke, saya akan langsung juga memanggil, nanti saya perkenalkan ya, saya memanggil KL ada di mana? El Rumi? Iya, boleh duduk. Dan Tiara juga boleh, Tia, kita biasa manggil. Tia. El mau duduk di mana? Sini apa sana? Tia? Tiara pakai gaun nggak dia? Lebih fancy kamu. Oke, ayah bilang katanya Tia, enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan? Gak apa-apa, abis ini. Karena ada regulasi tertentu yang kita tidak bisa begitu leluasa menikmati makan, kita press conference dulu, kita kerja dulu, biar kita ada bahan berita. Nanti setelah ini kita bisa happy wow sambil makan ya, karena mau one-on-one interview setelah ini. Baiklah, saya sudah tidak memperkenalkan lagi siapa yang duduk di depan, karena tadi sudah saya katakan bahwa ada member Dewa 19 dan juga featuring Ari Lasso. Dan ini adalah El Rumi, kita biasa manggil KKL, selalu menjadi korban pemberitaan juga ya, korban yang mengenakan maksudnya. Jadi sasaran pemberitaan juga. Tapi hari ini El akan bicara apa, nanti kita akan dengar ya. Lalu juga ada Mas Ricky Boy Permata, beliau adalah co-founder Ultra Voucher. Hai Mas. Mas Ricky kita bisa panggil ya? Yes. Oke. Dan yang sebelah kanan Anda semua, atau duduk sebelah kiri, paling kiri itu adalah Mas Indra M. Putra, beliau dari Dewa Tiket. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas kalian yang ada di guys, Pak Indra. Ya, hari ini Telnews Mitantri akan memandu acara press conference. Hari ini Dewa 19, Mas Ahmad Dhani mau
share ke kita semua apa sih proyek terbaru dari Dewa 19 di tahun ke-30 usianya band ini. Karena nanti tanggal 25 November tahun 2022 bertempat di Balai Sarbini akan digelar sebuah konser yang akan menjadi new experience buat Baladewa atau pencinta musik nasional. Yaitu apa? Nah, nanti Mas Ahmad Dhani akan cerita. Nanti juga kita akan dengar keterangan dari Mas Ricky Boy Permata selaku partner dari Ultra, benar ya? Ultra Voucher, dan juga ada Mas Indra yang akan bercerita. Ternyata Mas Dhani otak dagangnya jalan ya. Sekarang ada yang namanya platform, nanti ada yang namanya Dewa Tiket. Oke, kita akan persilakan dulu Mas Dhani untuk cerita tentang A Night at the Orchestra bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang akan digelar 25 November yang akan datang. Silakan Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka salah ngomong, jadi kadang-kadang WA kemarin ke anak buah bikin flyer, bikin IG, bahkan Night at the Opera, karena memang inspirasinya dari albumnya Queen yang kelima, yaitu Night at the Opera. Maka dari itu saya membuat program sebuah acara musik yang mungkin agak berbeda dengan acara musik orkestra yang lain. A Night at the Orchestra ini yang tanggal 25 November ini adalah pertunjukan perdana Night at the Orchestra. Kenapa disebut perdana? Karena nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Kalau sukses, insya Allah kita akan selalu mengadakan setiap bulannya di berbagai tempat di Jakarta yang sesuai dengan kondisi musik orkestra. Jadi latar belakang pemikirannya saya ingin membudayakan musik orkestrasi kepada masyarakat, memasyarakatkan musik orkestra dan mengorkestrakan masyarakat. Jadi di sini bedanya dengan pagelaran musik orkestra yang lain. Kalau pagelaran musik orkestra yang lain itu tidak memaksakan penontonnya untuk berbaju rapih. Kali ini panitia mengharuskan penonton untuk datang dengan jas hitam, celana hitam, berdasi, dasinya boleh warna apa aja. Yang jelas harus berjas hitam dan bercelana hitam untuk pria, bagi pria, dan perempuannya harus memakai gaun. Jadi di sini kita mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana cara menghargai musik orkestrasi. Itu berbeda dengan konser Dewa misalnya di JIS ya, atau di mana di festival, itu terserah. Buka baju pun nggak apa-apa. Tapi kalau di sini diwajibkan penonton untuk menggunakan baju resmi jas hitam-hitam, celana hitam, dan gaun. Itu aja sih yang awalnya akan saya sampaikan. Kebetulan di konser perdana ini bintang tamunya Dewa 19, ada Mulan Jamila, juga ada Hanindya. Dewa 19 bersama Ari Lasso tanggal 25 November. Jadi kebetulan orkestra ini pimpinan Ahmad Dhani Prasetyo kebetulan. Maka dari itu orkestranya disebut Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, yaitu orkestra yang terdiri dari 52 pemain orkes. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak belum pernah nonton musik orkestra di Indonesia. Jadi nanti pemain orkestranya itu di depan, pemain bandnya di belakang. Jadi penonton tuh lebih bisa mendengar orkestrasinya daripada bandnya. Begitu. Ada pertanyaan? Belum dulu Belum Mas ya? Dhani. Oh, iya. Kadang-kadang nggak preskon sama Mas Dhani kayaknya nggak butuh moderator ya. Oke, jadi Mas Dhani punya ide yang sangat cemerlang, dan ini mungkin salah satunya udah dicontohkan oleh KKL dengan memakai setelan ini ya. Saya pikir tadi ada yang mau diajak ke penghulu. Ada mikrofonnya sedikit, boleh cerita. KKL di sini juga bersama dengan Tiara, ini kita biasa manggilnya Teh Iya, juga menjadi penanggung jawab untuk acara ini ya. Iya betul. Ya, boleh cerita.
Kebetulan acara ini juga organisasi kita juga. Jadi aku dari Tiara disuruh untuk bantu, dan aku cukup tertarik sih sama acaranya karena aku juga belum pernah nonton orkestra di Indonesia, apalagi yang mewajibkan untuk pakai jas seperti ini ya. Jadi nanti outfitnya pun wajib kayak gini untuk datang, dan menurutku cukup menarik sih acaranya, dan sangat intimate juga konsernya, dan jarang-jarang sih ada konser kayak gini, dan cukup menarik menurutku. Ya. Terima kasih El dengan Taya ya ada di situ. Iya. Oke, jadi ini mungkin bisa mengedukasi, mengkampanyekan kalau nonton lagu-lagu Dewa yang bukan lagu Dewa, musik orkestra. Musik orkestra. Oke. Jangan Musik. salah paham. Oke, musik orkestra, lagu-lagu Dewa atau ada lagu-lagu yang di luar dari Dewa 19? Oke, Mas Dhani boleh cerita. Selain tadi sudah diceritakan bahwa ada 50 something pieces untuk pemain orkestranya, ada string section dan lain sebagainya. Nah itu lagu-lagunya apakah semua lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dinyanyikan oleh Dewa 19, yang dinyanyikan oleh Mulan Jamila, atau bagaimana? Lagu-lagu yang kebetulan saya suka itu, karena orkestranya kan pimpinan Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, pimpinan Ahmad Dhani kan. Jadi lagu-lagunya pilihan saya kebetulan karena Dewa 19 menjadi bintang utamanya, ya tentunya lagu-lagu Dewa 19 itu menjadi pemain utamanya, termasuk lagu-lagunya Mulan Jamila, termasuk lagu-lagunya Hanindya itu memang nyanyinya lagu Dewa 19 gitu. Jadi kebetulan aja ini memang lagi penonton mungkin pengennya nonton Dewa 19 gitu ya. Jadi tapi Ahmad Dhani nanti juga nyanyi, tapi belum tentu nyanyi lagunya Dewa 19. Mulan Jamila juga nyanyi juga lagu Mulan Jamila, tapi juga nyanyi lagu orang lain. Jadi ada beberapa lagu yang kita ingin melestarikan komposisi orkestranya, seperti misalnya lagunya Vina Panduwinata September Ceria, itu orkestrasinya basicnya aransemen by ADMS. Nah itu saya lestarikan dalam sebuah acara ini, karena acara ini pasti juga akan ada videonya gitu, sehingga nanti pun kita akan sebutkan bahwa ini aransemen arrangernya by ADMS gitu, bukan Ahmad Dhani. Oke. Mas Dhani ada yang mengaransemen versi orkestranya juga di luar dari mungkin semuanya basic aransemennya saya semuanya. Nama juga Ahmad Dhani Philharmonic. Iya. Mas Dhani jadi konduktor? Beberapa lagu ya, beberapa lagu. Oke. Ada yang mau ditambahkan oleh Mas Andra atau Yuka soal apa sih asyiknya tantangannya karena lagu-lagunya akan dibawakan dengan versi orkestra? Mereka juga mungkin belum tahu nih versinya soal orkestra. Cering. Mas Kuruso, briefingnya gimana ke Mas Andra? Gimana Mas Andra mau memproduksi suara? Ya kalau ada acara dengan orkestra sudah tahu sebelumnya, cuman gimananya nanti saya juga belum tahu. Baru tahu juga barusan dibilang akan main lagu orang juga. Ya udah yang pasti sangat menarik menurut saya, ini tantangan yang baru. Jadi nggak sabar nunggu buat latihan bareng orkestra sebanyak berapa tadi? 52 orang. Wow, itu pasti keren banget. Yuka, ada yang mau disampaikan? Cukup, aman ya? Bukannya Mas Dhani dulu lagunya Laskar Cinta juga udah ada versi orkestranya juga kan aransemennya? Basicnya Dewa semenjak album Bintang 5 memang sudah mulai banyak menyentuh orkestra, tapi tidak filharmonik. Jadi filharmonik itu saya mau jelaskan dikit ya. Kenapa bisa disebut filharmonik? Itu karena pemainnya itu minimal 52, minimal ya. Saya juga berharap kalau acara ini sukses, saya pengen mungkin pemainnya bisa lebih dari 52. Jadi saya jelaskan minimal filharmonik itu pemain biolanya itu violins ya. Pemain biola itu ada 23 minimal itu. Jadi kalau dengerin suara biola violin, soalnya bahasa Indonesia nggak ada. Jadi violins. Jadi di Indonesia itu violin sama viola itu digabung dalam bahasa Indonesia menjadi biola gitu. Jadi
biar nggak bingung, di Philharmonic itu ada 23 violins, terus ada 12 viola, ada 6 cello, ada 4 atau 6 bass akustik ya, bass akustik yang digesek, lalu ada beberapa pemain tiup namanya woodwind. Woodwind itu satu ada flute, mungkin 2 atau 3 flute-nya, lalu ada clarinet, lalu ada oboe, lalu ada English horn, itu tergabung dalam yang namanya wind section. Bukan, wind section itu tiup. Brass juga tiup sih sebenarnya, tapi kalau brass cenderung terbuat dari brass, terbuat bahannya brass. Jadi satunya trompet, ada trompet mungkin 4, ada saxophone mungkin 4, ada French horn, ada flugelhorn, itu yang brass section. Jadi string section tadi 23 adalah violins, 12-13 viola, lalu 8 cello, lalu ada 6 bass ya, 6 bass itu dalam string section. Ada woodwind section tadi seperti yang saya bilang tadi, clarinet, flute, oboe, English horn, lalu ada brass section, ada French horns, ada flugelhorn, ada trombone, ada trompet. Terus ada lagi yang namanya percussion, ada pemain timpani, terus ada selection, pokoknya komplek deh, pokoknya komplek gitu. Nah ini kan ya seperti yang Mas Andra bilang, ini adalah pengalaman buat kami Dewa 19 itu bergabung bersama pemain orkes 52 orkes tadi itu gitu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk penjelasannya Mas Dani ya. Kalau kurang jelas nanti yang disebut French horn itu seperti apa, trombon. Apa yang bisa ngulangin section tadi nanti dapat tiket Dewa 19 nanti. Iya, door prize ya. Oke, sesuai dengan undangan ada door prize loh. Luar biasa. Saya dulu biasanya kalau saya duduk dia seperti Anda semua kalau lagi dengar gini, ketika ADMS cerita tentang orkestra, ternyata ada Mas Ahmad Dhani yang juga gapek sama tentang orkestra ya. Ya Mas ya. Oke. 11-12 lah. 11 dan 11,5 kayaknya. Oke, kita ada Mas Riki dari Ultra Voucher. Mau cerita sedikit dong ke teman-teman wartawan ini bagaimana bisa bekerja sama, karena kita tahu di Balai Sarbini kalau ini musiknya adalah orkestra dengan kemasan masuknya dalam generiknya tuh Philharmonic, orangnya harus duduk manis. Berarti nggak ada kelas festival. Berapa tiket yang disebar dari kapasitas di Balai Sarbini, dan boleh sekalian di-mention harga tiketnya, silakan. Ya, thank you. Ya, sebelumnya kami dari Ultra Voucher mau ngucapin terima kasih dulu, terutama ke Mas Dhani dan seluruh tim Dewa 19, dan juga Pak Indra, dan juga Mas El dan Mbak Tiara. Kita Ultra Voucher boleh diberikan kesempatan untuk ikut partisipasi. Jadi memang pas pertama kali dengar dari Mas Dhani, kita sangat antusias. Ini acaranya beda, premium, dan Ultra Voucher sendiri ngelihat sangat cocok juga sama market segmennya Ultra Voucher. Dan sebenarnya dengan bersama dengan ini kita ngelihat ini kan momentumnya bagus, dimana setelah pandemi orang lagi senang untuk antusias nonton konser dan sebagainya. Dan Dewa 19 everybody sudah tahu lah, semua orang udah tahu. Dewa 19 adalah legendary band di Indonesia, number 1 di Indonesia. Nah, ketika number 1 di Indonesia, kita juga memanfaatin bikin konser ikut partisipasi, juga memanfaatkan berbagai macam hal yang kita bikin produk bareng dengan Mas Dhani dan Dewa 19 lah. Jadi ada, selain daripada kita ada di aplikasi, kita juga bikin nanti eksklusif voucher UV gift card Dewa 19. Oh, itu ada logo Dewa 19 bandnya juga ya. Jadi itu voucher belanja untuk voucher belanja. Jadi selain juga nanti kita bisa beli tiket konser di aplikasi Ultra Voucher, bisa di-download langsung di iOS dan Android App Store. Kita bikin voucher Dewa 19 yang ini vouchernya nanti bisa dipakai di, kita kan punya ada hampir 500 merchant ya, dari restoran, F&B, dan fashion store, dan convenience store. Jadi orang punya eksklusif voucher Dewa 19 nanti bisa dipakai buat belanja di mana? Di Alfamart, di Häagen-Dazs, Cafe Betawi, dan ada 500 brand di dalam aplikasi kita juga bisa dipakai. Jadi belanja baju? Bisa, kita ada H&M, ada Zara, dan sebagainya, cukup banyak. Nah ini yang kita bikin beda, kita ada beberapa edition.
Nah, ini yang bikin kita beda, dan saya yakin ini juga karena kita banyak segmen user, ini nanti akan jadi sebuah unique value. Orang selain beli tiketnya di aplikasi, juga bisa beli UV gift card edisi khusus Dewa 19 dan bisa dipakai buat beli es krim di Häagen-Dazs. Nah, ini yang menarik. Jadi kita ngelihat bahwa memang legendary band Dewa 19, kita yakin pasti banyak customer dan segmen user kita yang tertarik. Dan nantinya beli voucher dan beli tiketnya Sudah bisa dibeli sejak kapan, Mas? Kalau tiket nanti rencananya kita mulai mau rilis di aplikasi itu per hari Senin. Tanggal 17 Oktober. Yes, betul. Jadi langsung aja siap-siap download aplikasinya di iOS dan Android App Store. Yes. Boleh diceritakan berapa saja harganya? Harga nanti kita akan coba rilis. Kemarin juga udah sempat dapat masukan dari Mas Dani. Kita ada beberapa jenis kategori dari silver, gold, platinum dan titanium. Tapi untuk di ultra voucher khusus karena segmen kita banyak yang retail, kita akan menjual di silver dan gold. Jadi ini sangat menarik sekali, memberikan kesempatan experience yang berbeda dalam bentuk orkestra simfoni dan bisa dibeli di aplikasi ultra voucher. Oke. Boleh tahu selama ini ultra voucher selain tadi yang sudah disebutkan oleh Mas, sudah bekerja sama dengan beberapa merchant untuk mengeluarkan voucher, apalagi kegiatan atau baru pertama kali ini untuk mengurus tiket konser? Ya, jadi sebenarnya ini pertama kali kita memegang tiket konser, dan karena pertama kali Ultra Voucher kan kita adalah the first dan the biggest Indonesian company dalam gift card dan voucher di Indonesia. Jadi kita yang sudah besar ini, ketika kita mau coba masuk ke dalam segmen dalam menjual tiket, kita nggak mau memilih yang sembarangan. Dan kita tahu bahwa legendary band di Indonesia ya hanya satu, yaitu Dewa 19. Makanya kita bilang kita langsung tempelin ke Dewa 19. Thank you banget kepada Mas Dani dan Dewa 19 dan Pak Indra juga terutama juga. Jadi kita bikin bahwa the first ya harus dengan legendary supaya kami yakin pasti akan jadi outputnya pasti legendary. Oke, apakah L juga ada di situ tidak? Nanti akan ada edisi yang khusus untuk L juga. Oh, ya, jadi ada yang A, ada apa. Jadi nanti akan ada beberapa signature hangout. Iya, milenial pengen lah ya punya gift voucher yang gambarnya KKL atau KKL gitu ya. Yes. Oke, tapi ada juga milenial yang sangat menggemari Dewa 19. Betul. Iya ya. Begitu ya, Ayu Kak. Oke, belum mau di-mention berapa harga tiketnya. Bagaimana kalau kita tanya sama Mas Indra? Thank you ya, Mas Ricky Boy Permata. Nah, M Putra di situ yang bertanggung jawab untuk urusan Dewa Tiket. Waktu saya dikasih tahu akan ada apa di press conference ini, saya bilang sama Teia, ayah kamu otak bisnisnya jalan, gila sekarang jualan tiket juga, luar biasa. Nah, Mas Indra boleh cerita, apa urgensinya Dewa 19 sampai punya platform Dewa Tiket? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada dua hal yang jadi dasar hadirnya dewatiket.id. Jadi satu adalah memang Mas Dani dengan Dewa 19 sedang banyak event untuk konser dan juga mempunyai sebuah hal yang sangat positif, yaitu di mana ada event itu tiketnya sold out. Itu mulai dari beberapa kota-kota di Indonesia, Jakarta, Surabaya, segala macam sampai ke Malaysia, sampai yang terakhir di JIS. Nah, dari situ Mas Dani mencoba untuk kita brainstorming dan kita bicarakan bahwa ada satu hal yang memungkinkan kita untuk mempersiapkan diri untuk menyediakan tiket management system. Nah, itu satu poinnya adalah akhirnya Dewa Tiket. Dan kemudian yang kedua adalah kita memang juga Mas Dani dengan saya dan teman-teman manajemen sedang berbicara bahwa bagaimana kita membangun sebuah ekosistem, yaitu dari sebuah platform, baik itu untuk konser dan untuk music platform. Di dulunya kita ada Dewa 19 Super App yang sekarang masih bisa dinikmati oleh Baladewa dan Baladewi di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia. Sekarang kita membangun ekosistem itu dengan Dewa Tiket. Jadi ada dua hal itu. Yang ketiga adalah memang tidak terlepas daripada hal kita melihat adanya partner kita Ultra Voucher yang mensupport untuk project ini, dan ini kan salah satu kolaborasi yang menarik sebenarnya. Jadi itu sebenarnya. Mungkin Mas Dani ada tambahan mungkin. Silakan Mas. Nggak ada.
Nah, kalau ada Dewa Tiket, kenapa pakai tiket yang lain-lain ya? Yes, bos, guys. Oke. Ada banyak. Aduh, jangan disebutin. Kompetitornya. Jangan sebutin ya. Bercanda, contohkan Mas Dani jangan sebutin karena kita lagi minta sponsor soalnya. Yes, bos, guys. Teman-teman wartawan ngerti mana harus dikutip ya. Oke. Baiklah, Mas, ini jadi masuk apps atau gimana di platform ini atau langsung di browser? Ini di browser, ini web based karena kita memudahkan, alasannya kita web based karena kita memudahkan pengguna atau baladewi dan para baladewa untuk mengaksesnya lebih mudah. Jadi tidak perlu untuk mendownload di App Store atau di Google Play Store, langsung tinggal buka website, kemudian browser, kemudian ketik dewatiket.id. Nah itu sangat memudahkan dan kita punya integrasi dengan Ultra Voucher juga untuk kerjasama untuk penjualan tiket tersebut, dan juga kita ada payment gateway partnership dengan beberapa pihak yang memudahkan untuk customer kita atau pembeli tiket. Asik. Jadi ini ada informasi bahwa Dewa 19 punya dewatiket.id, lalu juga ada idealisme dari Mas Dani sehingga membuat Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Oke, jangan saya saja yang asyik ngobrol di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita punya waktu Q&A lumayan banyak. Silakan. Ada runner yang bawa mikrofon atau saya turun naik? Ya, boleh pinjam satu. Silakan yang mau bertanya sebut ya di tengah ini Mas. Ya. Selamat untuk Dewa 19 untuk peluncuran Dewa Tiket. Kenalan, nama saya Fadi, saya dari media berita kota.id. Yang ingin saya tanyakan sini adalah Dewa Tiket ini untuk sejauh ini bagaimana sih respon pasar Pak untuk saat ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Mas Indra, bagaimana antusiasnya Baladewa Baladewi sepanjang ini? Aku jawab sebentar ya, Mas Dani aja. Mudah-mudahan ini sebenarnya ini menjawab kebutuhan pasar AB kita yang tidak mau nonton di JIS. Jadi kita ada pasar tadi yang bilang Mas kelas tertentu, ada kelas-kelas tertentu yang memang nggak mau nonton di JIS gitu. Mereka mau nontonnya yang duduk pakai AC gitu kan. Itu sebenarnya menjawab itu sih sebenarnya. Bener. Itu pertama kali Dewa dalam orkestra. Iya. Penggemarnya Mas Dani yang decision maker dan ibu-ibu sosialita itu ya. Ya kan banyak banget tuh yang Ibu Menteri juga. Iya, ibu sosialita. Ibu istri menteri, istri bupati, istri kepala daerah. Kapolres. Iya. Mas Dani itu emang rentangnya ya, dari ABG sampai yang mbak-mbak kayak aku, emak-emak gitu ya. Oke. Sudah terjawab semua, tapi boleh di-mention nggak harga tiketnya? Mas Indra belum cerita? Oh iya. Range-nya minimal. Harganya itu sudah ini tertera di depan teman-teman semua ya. Jadi ada harga dari mulai dari silver, gold, platinum dan titanium. Harganya mulai dari 1,2 juta sampai dengan 2,5 juta. Dan ini spesial. Nah itu di situ juga ada DNA. Ini nggak mahal ini. Ini nggak mahal. Ini nggak mahal untuk sebuah konser orkestra. Karena kemarin Vina Panduwinata di tempat yang sama Balai Sarbini, tanpa orkestra itu tiketnya juga segini juga. Itu benar. Ini dengan orkestra tiket segini sebenarnya cukup murah. Iya. Yang titanium akan dapat apa dong Mas Dani? Asik tuh yang paling mahal dong. Tiara sudah tanya. Oh ada Tia. Tia guys. Oh Tiara gimana? Oke, kelebihan dari masing-masing. Kita duduk manis semua nih, manis semua kan, nggak ada yang berdiri, nggak ada kelas festival. Langsung deh aku tanya yang titanium yang 2,5 juta akan apa dapatnya? Setahu aku di Indonesia yang habis duluan biasanya yang mahal dulu. Iya, jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan seatnya itu emang udah acaranya juga ada eksklusif dan juga intimate, jadi itu udah sebuah kelebihan juga untuk acaranya. Namun nanti kita plannya untuk setiap seat ini akan ada hospitality-nya juga. Jadi beli tiket itu nggak cuma nonton doang, tapi juga kita akan menyuguhkan hospitality untuk penontonnya. Tiara guys, Tiara. Jadi masih dirahasiakan dulu. Masih dirahasiakan dulu, akan jadi kejutan ya, pastinya ada pembeda.
Oke, kalau bisa begini sama KKL harus 2,5 juta gitu ya. Nggak murah banget katanya tantenya. Oh iya, bu manajernya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah experience baru buat Baladewa, Baladewi, dan juga sekaligus menjawab ada ceruk pasar yang tadi dikatakan oleh Mas Dhani yang pengen nonton dengan duduk manis. Mungkin kalau saya menyebutnya kalau di bahasa tulisan kalangan de la crème ya, crème de la crème gitu ya, yang senang lagunya Dewa 19 atau karya-karyanya Ahmad Dhani ya duduknya yang manis dan kalangan yang wangi-wangi itulah ya. Oke, sudah kelihatan semua tadi ya, berapa harganya boleh dikutip. Sudah selesai, Pak Di udah dijawab semua ya. Ada lagi yang mau bertanya, mikrofonnya ada di mana? Silakan. Ya, kita akan kasih. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakhrudin Halim dari Media Warta Ekonomi. Ingin bertanya kepada Mas Dhani. Sebenarnya ini melanjuti dari pertanyaan yang pertama. Apakah di konser ini akan ada live-nya di platform lain? Seperti yang kita tahu kan, Baladewa dan Baladewi itu kan banyak juga yang segmennya itu dari ada yang middle up, ada yang middle down. Nah, kalau yang middle up mungkin kan akan berbondong-bondong untuk membeli tiket konsernya gitu kan secara langsung. Apakah ada ya untuk pembelian mungkin nonton live streamingnya di platform lain? Mungkin itu sih. Terima kasih. Pertanyaan yang tak diduga-duga. Tergantung nanti Mas, jadi tergantung daripada animo. Jadi misalnya seperti yang kita tahu, tiket kita di JIS itu dalam tempo 1 jam 65.000 tiket habis ya dalam 1 jam. Nah dari situ kita langsung bisa memutuskan bahwa nanti akan kita buatkan live streaming untuk penonton yang tidak bisa menonton. Nah nanti juga begitu Mas, kalau nanti tiketnya juga habis, maksudnya nggak usah harus 1 jam ya, misalnya seminggu habis atau 2 minggu habis, ya mungkin kita akan live streaming kan untuk penonton-penonton yang di luar panggung, di luar kota Jakarta yang mungkin ingin nonton juga, atau mungkin di luar Indonesia yang pengen nonton juga. Kita pun sudah punya juga platformnya, Video Legend TV. Nanti kita minggu depan jumpa pers soal itu. Iya, setiap minggu jumpa pers. Habis gimana, memang produknya banyak. Iya. Gaspol pokoknya Mas Dhani ya. Gas. Persiapan umroh lagi. Cering. Udah kejawab ya kamu dari Warteg ya, nyebutnya Warta Ekonomi. Kirain Warta Ekonomi nanyain soal nominal atau uang-uang gitu enggak ya? Oke. Mas Dhani, ongkos produksinya membuat ini pasti lebih mahal. Kalau boleh dikasih gambaran, kenapa sampai memerlukan, karena memang Dewa harus terus berinovasi atau sekedar memang idealisme saja? Nggak apa-apa lah uang segitu gitu. Sebenarnya ini hobi sih, makanya saya selalu bilang kan, musik bagi saya itu hobi gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Itu nggak terjawab masalahnya. Ongkos produksinya bagaimana? Ongkos produksinya mahal Mas, ongkos produksi itu mahal. Yang nanya bukan Mas, Mbak. Mbak, saya kasih tahu aja ya. Kalau kawinan itu ngundang Andi Rianto Orkestra, ya, 10 juta. Dia sebut. Iya. Itu Andi Rianto ya, Andi Rianto Orkestra itu yang saya tahu ya. Iya. Jadi kira-kira sendiri aja. Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Yes, keren. Yes, amin. Jadi ketika saya merasakan, saya mau jadi wartawan, bertanya agak ngebelok dikit gitu ya. Ternyata Mas Dhani menjawabnya agak dibelokin juga. Nyebutnya malah Andi Rianto. Akhirnya nggak terjawab juga. Saya pikir saya udah pintar mengeliuk-liuk pertanyaan, ternyata dijawabnya juga nggak langsung. Oke, Mas ketawa. Mau nanya? Selamat ya untuk pertama untuk Dewa, konsepnya baru lagi, melihat ke high-end level lah. Ini tertarik saya sih melihat dengan Mas Dhani bilang tadi orkestra kan lebih dominan ke sound quality nih ya, lebih suaranya. Kan tadi mikirinnya ya, pemainnya, instrumennya. Nah untuk tata ruang akustiknya, untuk sound quality-nya enak. Perbedaan Mas Dhani sedalam apa sih? Serempong apa sih gitu? Treatmentnya untuk gimana agar suaranya ini mungkin senatural mungkin dinikmati penonton. Itu satu ya. Yang kedua, posisi paling enak dengar di mana nih?
Biasanya kan orang-orang SQ ini kan, apalagi yang rumahnya home audio system ya gitulah, pengen detail terus switch spotnya enak center gitu ya, terus seperti itu. Terus itu biasanya dari Mas Dani sendiri akan mau kasih posisi di mana. Nah yang ketiga ini kan yang terakhir, mungkin project ini apakah nanti akan dirilis juga secara digital karya-karyanya dari Mas Dani sendiri dan tim yang lain? Mungkin gitu. Jadi saya terima kasih. Dan untungnya saya bisa jawab. Iyalah, selalu bisa jawab. Jadi begini Mas, kenapa kita pilih Balai Sarbini ya? Nomor satu, musik orkestra itu sebenarnya nggak boleh banyak-banyak yang nonton sebenarnya. Karena nggak mungkin kita main musik orkestra terus di JCC gitu ya. Itu ya gimana ya, kan yang main cuma 50 orang, 52 gitu. Terus yang nonton 5.000 kayaknya nggak mungkin sampai ke 5.000 telinga gitu. Maka dari itu kenapa pilihan kita kepada Balai Sarbini, atau nanti mungkin yang inceran kita tuh Geraha Bakti Budaya, itu museum itu tempat tim yang baru inovasi. Itu karena memang untuk 50 piece orkestra atau sampai 100 mungkin ya yang nonton nggak boleh lebih dari 1.000. Maka dari itu di set panggung nanti orkestranya kita taruh di depan, bandnya di belakang. Jadi bisa langsung suara vibrasi daripada suara orkestra itu langsung masuk ke kuping, bukan melalui speaker gitu. Maka dari itu kenapa pilihannya itu adalah Balai Sarbini atau nanti mungkin tempat-tempat yang kecil gitu. Karena memang itu tadi pilihannya supaya soundnya lebih natural, keluar dari gesekan-gesekan dan dari tiupan-tiupan yang langsung tidak melalui speaker gitu. Gak ada pun nanti kalau misalnya nanti didengar soalnya bagus, itu rahasia perusahaan. Treatmentnya pengen tahu. Ada lah rahasia perusahaan. Cuma Erwin Gutawa dan saya yang tahu. Mas Dani sebagai penonton kasih bocoran, enaknya tuh dengarnya itu menikmatinya di kelas yang tribun yang kursinya. Sebenarnya kalau penontonnya cuma 1.000 itu cukup semua enak. Di sudut manapun enak. Sudut manapun enak, asal penontonnya cuma 1.000. Gitu. Makanya kita memang ini musik idealis. Kalau kita nggak idealis, kita taruh tempat yang misalnya velodrome, ya, bisa lebih banyak, kita untung lebih banyak, tapi penonton kurang puas. Itulah sebabnya kenapa kita manggung di tempat yang memang kecil, yang 1.000-an penontonnya gitu. Karena memang ada idealisme seperti itu Mas. Khusus untuk sound tadi. Karena nggak mungkin orkestra 50 orang yang main terus yang nonton 5.000, nggak mungkin dah. Dan setahu saya nontonnya juga ada rulesnya ya, jangan dikit-dikit nyalain handphone, harus menerima panggilan, duduk manis. Dan itu nanti kalau misalnya kita memang membudayakan nonton orkestra, jadi nanti misalnya pertunjukan start jam 20 itu nanti ditutup nanti udah itu. Karena nggak mungkin saat musik udah main terus ada orang datang, itu nggak mungkin itu. Itu memang nanti kita sosialisasikan nanti. Memang acara ini kita butuh sosialisasi yang penuh. Pengalaman saya sama El sama Tiara juga pernah ikut waktu ya kita nonton opera. Kita telat, ya biasalah anak-anak ala El mandi lama, semua lama. Begitu mau masuk ditutup, udah kita harus nonton yang sesi kedua. Gitu. Jadi itu memang budaya barat yang baik yang harus kita tiru gitu. Tepat waktu dan rapih gitu. Karena konteksnya mengapresiasi apa yang tersaji di panggung ya. Oke, boleh diinformasikan ada rules baru. Kayaknya teman-teman yang udah biasa meliput orkestra ngerti banget tuh ya. Kita nggak bisa di tengah-tengah, paling tunggu di jeda. Kalau kita biasa meliput di Gedung Kesenian Jakarta tuh, tunggu ada gong dulu baru kita bisa masuk. Ya, oke. Di atas ada yang tunjuk tangan tadi. Oke. Hadiahnya adalah tiket menonton untuk 2 orang teman-teman wartawan. Ya kalau satu nama dapat. Satu nama dapat 2 tiket. Satu nama dapat 2 tiket. Jadi kalau misalnya laki dia bisa ngajak pacarnya atau istrinya. Yes. Kalau misalnya perempuan dia bisa ngajak suaminya atau pacarnya. Oke. Janda bos. Tambahan lagi nih. Kalau yang janda boleh ngajak pacarnya. Oke. Oh ngajak anaknya. Jangan ajak. Ini adalah ngajak apa kemana? Cabut dulu itu. Nanti kita tambah ada voucher juga ya. Dari Ultra voucher 2 dulu, cabut dulu Mas Dani. Cari dulu ya. Cari. 5 orang, 1. Ini juga ambil yuk.
dikocok dulu. Karena ada beberapa teman-teman wartawan yang tidak membawa kartu nama, disediakan kertas. Asik, nanti tanggal 25 kita bisa. Awas janda Mas Andra, awas. Yes. Oh iya, sorry. Berapa? 12 November. Oke, ini adalah mendapatkan tiket Dewa 19 konser di JIS ya. Yes. Nah, jadi meskipun tiketnya udah habis, tapi kita masih sisakan untuk wartawan yang berhasil beruntung hari ini, supaya minggu depan kita jumpa pers banyak lagi yang datang. Oh ya. iya. Karena minggu depan kita jumpa pers soal tadi apa ya? Apa lagi? Apps. Ada dong. Streaming. Aduh, dari kebanyakan nih. Enggak, Video Legend TV. Video. Oh, oke. Video Legend TV. Oke, ini untuk nonton konser Dewa di JIS. Ya, ini satu orang dapat 2 tiket ya untuk nonton. Jadi total 10 tiket. Akan ketemu sama Hah? Akan ketemu sama Enggak, soalnya di kontrak kita sama Once nggak boleh ada. Wes. Pulang. Tiket platinum dapatnya. Nomor 1 Iqbal Afrian. Siapa itu? Iqbal Afrian. Genpi. Iya, oke. Oh, Genpi yang YouTube itu ya? Iya, YouTube kayak Genpi. Yang beritanya suka gosip-gosip itu ya? Yes. Oke, dipisahkan dulu. Lalu M Tegar Jinat. Tegar. Dari mana Tegar? Telusur.co.id. Oke. Ada videonya juga. Ya. Mengajak pacar apa ngajak istri? Jangan nanti ada kan ya. Nomor 3 Zikri Maulana dari sinpo.id. Sinpo ini lama ya, majalah lama kan Sinpo ini. Adang dari berita-kota.id. Berita-kota.id. Oke. Koran lama juga. Ya. Yang terakhir, yang berhasil itu perempuan ini sekarang ini. Rena dari suara.com. Mengajak siapa Rena? Rena mana? Nanti Mbak santai. Yes. Dia itu deg-degan loh, nama dia dipanggil sama seorang living legend kayak Dani, ya nggak sih? Udah tadi 5 orang yang beruntung ya. Iya. Nanti minggu depan kita bagikan 10 ya. Sekarang kan 5. Minggu depan kita bagikan 10. Oke, dapat ini juga ya? Iya, dapat itu juga. Oke. Satu orang dapat 1 aja. 2, oke. Buat yang bertanya nggak dikasih. Oh, ada lagi. Wah, sabar-sabar hadiah. Oke, baiklah. Jadi sudah dijawab semua, nanti silakan ke Teh Iya akan mendapatkan bagaimana. Aku kebiasaan kayak Neng Mulan manggil kamu Teh Iya. Oke, ini nanti juga dapat ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Nggak ada, cukup. Sampai ketemu minggu depan. Kita di podcast saja. Ya. Karena ntar ada Pak Indra yang mau ngomong. Silakan Mas Indra. Adalah mulai setelah acara ini udah bisa untuk registrasi tiket dulu di web di dewatiket.id. Nanti tiketnya akan dijual bersama di Ultra Voucher juga tanggal 17 Oktober. Seperti itu gambarannya. Mulai hari Senin tanggal 17 Oktober ya. Silakan dibuka saja dewatiket.id dan juga Ultra Voucher ya. Tinggal kita masukin di. Ya. Oke, baiklah. Teman-teman wartawan kita akan. Foto udah tadi foto. Yang kanan kiri belum dengan. Oh iya oke. Ya, boleh ya. Dengan Tiara juga dengan Tiara. Ya. Oke, kita foto dulu, take a picture. Lighting. Dulu, silakan. Boleh yang punya lampu boleh ditembak. Yes. Dibereskan dulu. Sebelah sini ya. Biar Tiara sudah selesai. Bocoran atau informasi tentang orkestra yang Dewatiket.id. Silakan kalau mau one-on-one interview di luar di lobby dari CGV karena kita harus mensterilkan studio ini. Silakan keluar kalau masih mau ngobrol dengan Mas Dani dalam. Ya, terima kasih semuanya. Selesai guys, barusan selesai. Wis bose guys. Untuk membudayakan untuk
Pak Mehmet aman ya Pak Mehmet ya, lancar ya. Bisa ya. Kalau ini ada kion lah, ini depan kalau masih banyak proyek kayak kemarin juga sempat pengembangan paket seperti apa mungkin 2022 ini untuk Dewa 19 sendiri. Ini aja apa? Beberapa proyek-proyek yang tertunda karena COVID kan. Karena COVID selesai, ya akhirnya numpuk di tahun ini semua. Sebenarnya udah lama sih, udah lama. Kayak kita main orkestra. udah selesai guys, selesai. Balik. Burung dara ada virus. Balik. Guys, Pak Harun mobilnya guys. Ini Ali. Ini saya. Wis Ali guys, Ali. Senangnya Jeep, senang Jeep Ali. Ali pengen Jeep ya. Udah selesai guys, balik. Bismillah. Hati-hatinya.